Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Sri Rahayu dari kelas A NPM 222170036, program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan membuat video review tentang atau gambaran umum mengenai Korea Utara, yang mana tugas video ini adalah salah satu tugas mata kuliah Geografi Regional Negara Maju. Nah, kebetulan aku kebagian Korea Utara yang akan aku bahas pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama ada bendera Korea Utara. Gambarnya seperti ini. Nah, bendera ini diterapkan pada saat bagian utara Korea Utara menjadi negara komunis yang mana didukung oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet menyusul Revolusi Korea dan menyerahnya Kekaisaran Jepang. Warna-warna bendera Kekaisaran Korea adalah putih, biru, dan merah pucat. Korea Utara mempertahankan warna-warna tersebut untuk bendera barunya dengan kesan merah yang lebih ditonjolkan sebuah lambang komunis dan menambah sebuah bintang merah di dalam lingkaran putih. Kemudian yang kedua ada lambang Korea Utara. Lambang negara Korea Utara menampilkan gambar menara Sutet di kaki Gunung Baekdu dan menampilkan bintang merah bersudut 5 yang berpijar serta diapit 2 rumpun tanaman padi membentuk bingkai oval. Dililit pita merah yang di atasnya tertulis Republik Rakyat Demokratik Korea dalam aksara Hangul. Lambang ini mengikuti pedoman dasar lambang Uni Soviet yang ditiru banyak negara berhaluan komunis di dunia. Hal ini menunjukkan hubungan antara ideologi komunis dengan sejarah berdirinya negara ini pada permulaan Perang Dingin. Kemudian yang ketiga, ada geografis Korea Utara. Korea Utara terletak di Asia Timur di wilayah utara semenanjung Korea. Nah, berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang dipisahkan oleh Sungai Amnok, dengan Rusia oleh Sungai Dumnan, serta Korea Utara Selatan oleh zona demilitarisasi Korea. Laut Kuning berada di sebelah barat dan Laut Jepang berada di sebelah timur. Luas wilayah Korea Utara yaitu 120,540 km persegi. Nah, Korea Utara mempunyai garis pantai yang tidak rata atau berteluk-teluk sepanjang 2.495 km. Sekitar 80% daratan Korea Utara adalah dataran tinggi dan pegunungan, dan seluruh titik berada pada ketinggian di atas 2000 meter di semenanjung berada di wilayahnya. Konsentrasi penduduk Korea Utara berada di dataran rendah. Kemudian selanjutnya ada sumber daya alam Korea Utara. Nah, menurut FAO, Korea Utara adalah produsen buah segar terbesar ke-10 dan produsen apel terbesar ke-19. Korea Utara memiliki sumber daya alam yang substansial dengan sumber daya utama meliputi besi, seng, batu bara, fluor, tembaga, garam, timbal, grafit, magnesium, emas, spirit, plus fosfor, dan listrik tenaga air. Nah, itu serangkaian sumber daya alam yang dimiliki oleh Korea Utara. Kemudian ada flora dan fauna Korea Utara. Yang pertama ada flora. Nah, vegetasi di dataran tinggi, terutama di sekitar Gunung Baekdu, terdiri dari pohon jenis konifer seperti cemara Siberia, pinus, dan pinus Korea atau Pinus koreaensis. Nah, itu namanya. Kemudian dataran rendah sebelah barat pada awalnya ditutupi oleh hutan campuran beriklim sedang dengan banyak jenis tanaman di dalamnya. Tetapi deforestasi yang terjadi secara terus-menerus hanya menyisakan sebagian kecil dari hutan asli. Nah, berikut beberapa flora yang ada di Korea Utara. Yang ini adalah cemara Siberia dan ini adalah Pinus koreaensis. Selanjutnya ada fauna Korea Utara. Nah, karena penggundulan hutan, populasi rusa, kijang hutan, kambing, harimau, dan macan tutul telah menurun dan terbatas hanya ada pada hutan terpencil saja. Namun di dataran negara ini masih terlihat seperti merpati, bangau, dan beberapa jenis unggas yang berimigrasi turun ke sawah-sawah penduduk. Seperti itu.
Nah, di sini ada contoh gambar merpati dan burung bangau. Kemudian selanjutnya ada indikator kualitatif. Ada beberapa indikator kualitatif Korea Utara. Yang pertama ada sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan Korea Utara dikendalikan oleh pemerintah dan wajib belajar sampai jenjang 11 tahun. Sampai jenjang menengah pertama maksudnya. Pendidikan Korea Utara gratis dan negara menyediakan bagi para siswa tidak hanya fasilitas pengajaran dan pendidikan gratis, tetapi juga seragam dan buku panduan. Heuristika secara aktif diterapkan untuk membangun kemandirian dan kekreatifan para siswa. Pendidikan wajib berlangsung selama 11 tahun dan melewati 1 tahun jenjang prasekolah, 4 tahun pendidikan dasar, dan 6 tahun pendidikan menengah. Kemudian kurikulum sekolah di Korea Utara terdiri dari pokok-pokok bahasan akademik dan politik. Nah, itu gambaran umum atau gambaran singkat mengenai bagaimana sih sistem pendidikan di Korea Utara. Selanjutnya ada sistem kesehatan. Nah, sebenarnya Korea Utara itu memiliki angka harapan hidup pada 72 tahun pada 2020. Nah, Korea Utara mengklaim bahwa mereka menyediakan layanan kesehatan universal dengan layanan medis nasional dan sistem asuransi kesehatan. Ia juga mengklaim bahwa layanan kesehatan ditawarkan secara gratis. Namun, klaim ini dibantah oleh para pembelot Korea Utara yang mana mereka menyatakan bahwa pasien sebenarnya harus tetap membayar layanan kesehatan, bahwa kelas atas saja yang memiliki akses terhadap standar layanan kesehatan yang lebih tinggi. Nah, namun layanan kesehatan untuk masyarakat umum sangat bervariasi tergantung pada status sosial dan tingkat ekonomi mereka. Nah, sebenarnya saya sendiri tidak tahu ya apakah mengenai data ini benar atau tidak, karena Korea Utara merupakan salah satu negara yang paling tertutup kepada dunia luar, apalagi terutama pada ekonomi negara mereka, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ekonomi Korea Utara. Nah, Korea Utara memiliki sistem ekonomi komando atau terpusat atau tersentralisasi, di mana negara mengontrol semua alat produksi dan pemerintah menetapkan prioritas dan penekanan dalam pembangunan ekonomi, seperti itu. Kemudian sebuah sumber pemerintah Korea Selatan juga mengatakan bahwa Korea Utara sedang menghadapi krisis ekonomi terburuknya sejak kelaparan pada tahun 1990-an, yang mana menewaskan sebanyak 3 juta orang. Nah, hingga saat ini Korea Utara belum mengkonfirmasi bahwa sejak kasus COVID-19, sementara pada bulan Juni, Kim mengatakan bahwa Korea Utara sedang berjuang dengan situasi pangan yang goyang, pandemi COVID-19, dan bencana alam topan tahun lalu. Nah, jadi sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2019-2020-an, Korea Utara itu mengalami penurunan ekonomi, yang mana kan Korea Utara itu menjalin ekspor impor terhadap Cina, yang mana ekspor impor terhadap Cina itu adalah sumber penghasilan terbesar dalam sektor industri Korea Utara. Nah, dengan munculnya COVID-19, hal itu cukup merugikan Korea Utara karena Korea Utara memutus akses komunikasi ataupun aktivitas terhadap negara Cina karena kasus COVID-19 tersebut. Nah, dengan itu pula maka Korea Utara itu rentan terhadap bencana alam seperti angin topan, yang jadi Korea Utara itu sedang berjuang dengan situasi ketahanan pangan yang goyang karena pandemi COVID-19 dan bencana alam seperti angin topan. Pembahasan selanjutnya ada etos kerja dan pola pikir. Nah, Korea Utara umumnya memiliki etos kerja yang kuat dan didorong oleh ideologi resmi negara yang menekankan pengabdian kepada rezim dan pemimpinnya.
Mereka diajarkan untuk bekerja keras demi kemajuan negara dan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pola pikirnya juga tercermin dalam keyakinan yang kuat terhadap sistem politik dan ideologi negara, serta loyalitas yang mendalam terhadap pemimpin mereka. Dalam konteks ini, kesetiaan kepada rezim dan pemimpin sering dianggap sebagai identitas nasional mereka, seperti itu. Kemudian ada mata pencaharian. Mayoritas penduduk di Korea Utara itu bekerja dalam sektor pertanian, industri, dan layanan pemerintah. Pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat pedesaan. Sementara di kota, industri seperti industri manufaktur, pertambangan, konstruksi, nah itu salah beberapa mata pencaharian yang berada di wilayah perkotaan Korea Utara. Kemudian layanan pemerintah juga menyediakan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk. Seperti itu. Kemudian terakhir ada dalam indikator kualitatif itu kesadaran hukum. Nah, tingkat kesadaran hukum masyarakat Korea Utara itu sangat dipengaruhi oleh propaganda dan indoktrinasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana penduduk diajarkan untuk patuh terhadap hukum dan aturan yang ditetapkan oleh rezim, tetapi pemahaman mereka tentang hukum seringkali terfokus pada ketaatan kepada pemerintah dan ideologi negara daripada pemahaman konsep hukum modern, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada indikator kuantitatif. Yang pertama ada angka harapan hidup. Nah, menurut CIA pada tahun 2023 angka harapan hidup Korea Utara adalah 72 tahun, yang mana berdasarkan indikator negara maju, untuk indikator negara maju, angka harapan hidup negara maju itu lebih dari 77 tahun. Sedangkan Korea Utara adalah 72 tahun dan rata-rata dunia berada pada angka 67 tahun. Jadi berdasarkan rata-rata dunia dan dalam angka harapan hidup, Korea Utara merupakan negara maju. Selanjutnya ada angka kelahiran per 1000 penduduk. Nah, menurut CIA juga angka kelahiran di Korea Utara itu mencapai 13 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2023. Sedangkan menurut indikator negara maju, angka kelahiran negara maju itu kurang dari 11. Nah, jika dilihat pada angka tersebut, angka kelahiran di Korea Utara itu 2 kali lebih dari indikator negara maju. Tetapi jika dilihat pada rata-rata dunia, angka kelahirannya itu mencapai 21 dan angka 13 mendekati kepada angka 11, yang jadi dapat saya tarik bahwa angka kelahiran Korea Utara itu termasuk kepada angka kelahiran negara maju. Seperti itu. Yang ketiga ada pertumbuhan penduduk. Menurut CIA, pertumbuhan penduduk Korea Utara itu sebesar 0,4% pada tahun 2023. Sedangkan pada indikator negara maju, pertumbuhan penduduk itu 0,1 dan rata-rata dunia 1,2. Tetapi angka 0,4 itu lebih mendekati pada indikator negara maju, yaitu 0,1. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal pertumbuhan penduduk Korea Utara termasuk ke dalam negara maju. Kemudian ada angka kematian. Nah, menurut CIA, angka kematian di Korea Utara sekitar 9 kematian per 1000 penduduk. Sedangkan menurut indikator negara maju, angka kematian itu kurang dari 6 kematian. Sedangkan menurut rata-rata dunia yaitu di angka 52. Nah, jika dilihat pada angka 9 dan dilihat pada indikator negara maju dan rata-rata dunia, indikator angka kematian Korea Utara itu mendekati ke dalam indikator negara maju, seperti itu. Kemudian ada populasi. Nah, populasi jumlah penduduk di Korea Utara itu sebesar 51,6353 orang ya. Nah, sedangkan untuk populasi sendiri, penduduk itu terkonsentrasi di dataran rendah.
daerah yang paling sedikit penduduknya adalah provinsi pegunungan yang berbatasan dengan perbatasan Tiongkok. Konsentrasi terbesar berada di provinsi barat, khususnya distrik kota Pyongyang dan sekitar Hungnam dan Wonsan di timur, seperti itu. Kemudian untuk GDP per kapita atau pendapatan per kapitanya sebesar 26,761,94 US dollar. Sedangkan dalam indikator negara maju itu pendapatan per kapitanya 27,790. Nah, sedangkan rata-rata dunia itu 9.190. Jadi jika dilihat pada indikator tersebut memang di angka Korea Utara itu 26, sekian. Nah, negara maju itu 27, sekian dan rata-rata dunia 9,190. Maka dapat digolongkan bahwa dalam hal pendapatan per kapita Korea Utara termasuk ke dalam negara maju, seperti itu. Kemudian ada HDI atau Human Development Index. Nah, Korea Utara itu berada di angka 0,929 yang mana menunjukkan HDI-nya itu berada di level sangat tinggi dan berada di ranking ke-19 pada tahun 2022. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran umum Korea Utara. Memang masih dilematik antara Korea Utara itu termasuk negara maju atau tidak, tetapi dilihat pada indikator kuantitatif, Korea Utara merupakan negara maju. Namun pada kenyataannya kondisi krisis ekonomi Korea Utara memang tidak dapat diteliti lebih dalam karena memang negara tersebut tertutup dengan dunia luar. Maka dari itu sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.